Mekanisme sistem peredaran darah. Mekanisme sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia bersifat tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah, dan juga ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Di sini kita dapat melihat gambar yang di atas ada peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, lalu menuju vena dan serambi kiri. Ada juga peredaran darah sistemik atau besar, mulai dari bilik kiri ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lanjut ke vena cava dan serambi kanan. Selanjutnya ada sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Sistem limfa terdiri atas cairan limfatik atau getah bening, pembuluh limfatik, dan organ limfatik. Fungsi sistem limfa sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit, tempat pematangan leukosit, mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh kil, lalu mengangkutnya ke darah, mengalirkan cairan interstitial ke ruang antar sel, lalu mengembalikan kelebihannya ke darah. Cairan interstitial adalah cairan dari plasma darah yang merembes keluar dari kapiler darah atau cairan limfa yang mengisi ruang antar sel. Pembuluh limfatik adalah saluran di mana cairan limfatik mengalir. Aliran cairan limfatik dipengaruhi oleh gerak otot polos dan lurik. Organ-organ limfatik terdiri dari yang pertama, organ limfatik primer terdiri dari sumsum tulang dan timus. Lalu yang kedua, ada organ limfatik sekunder terdiri dari nodus limfa, limpa atau spleen, dan tonsil. Alat peredaran darah yaitu ada jantung. Jantung merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Di jantung terdapat struktur dinding jantung, yaitu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Penjelasannya yaitu, yang pertama, epikardium adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. Yang kedua, ada miokardium tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Yang ketiga, ada endokardium, yaitu lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesek ketika berdetak. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Berdasarkan gambar di samping, atrium dexter dan ventricle dexter kaya akan karbon dioksida, sedangkan atrium sinister, ventricle sinister kaya akan oksigen. Menurut penjelasannya, serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Lalu, bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, serambi kiri atau atrium sinister menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan selanjutnya, bilik kiri atau ventricle sinister memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding bilik lebih tebal daripada dinding atrium dikarenakan bertugas memompa darah. Ruang jantung dibatasi oleh sekat-sekat yang terdiri dari, yang pertama, septum atriorum, memisahkan ruang antar atrium. Pada saat dalam kandungan, sekat ini belum menutup dan disebut foramen oval. Yang kedua, septum interventricularis, memisahkan ruang antar ventrikel. Dan yang ketiga, septum atrioventricularis, memisahkan ruang antara atrium dan ventrikel.
Katup jantung berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi dan berlanjut ke aorta. Katup jantung terdiri dari yang pertama, katup atrioventrikular trikuspid. Katup ini terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Yang kedua, katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Yang ketiga, ada katup atrioventrikular bikuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kiri. Dan yang terakhir, ada katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, arteri. Yang kedua, vena atau balik. Dan yang ketiga, kapiler. Berikut penjelasannya. Yang pertama, itu ada pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini dibedakan menjadi aorta, arteri, dan arteriol. Aorta adalah pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung. Aorta memiliki cabang yang disebut dengan arteri. Dan arteri juga memiliki cabang lagi yang disebut dengan arteriol. Arteriol ini memainkan peran penting dalam mengendalikan aliran darah dan tekanan darah. Yang kedua, ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh organ tubuh menuju ke jantung. Vena dibedakan menjadi 3, yakni venule, vena, dan vena cava. Venule adalah pembuluh balik yang berhubungan dengan kapiler. Vena menerima darah dari venule, sedangkan vena cava adalah pembuluh balik besar yang langsung berhubungan dengan jantung. Yang ketiga, ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh halus yang menghubungkan arteriol dengan venule. Kapiler merupakan pembuluh halus yang dindingnya hanya setebal selapis sel. Pada pembuluh ini, terjadi pertukaran oksigen dari darah dengan karbon dioksida jaringan. Pembuluh kapiler terutama melimpah di jaringan aktif, seperti jaringan otot dan saraf, di mana hampir semua sel dekat dengan kapiler. Selanjutnya ada perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, pembuluh nadi berisi darah bersih atau kaya dengan oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor atau kaya karbon dioksida. Yang kedua, pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga, pembuluh nadi, denyut dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan pembuluh balik, denyut tidak terasa saat ditekan. Yang keempat, pembuluh nadi, dinding pembuluh darah kuat, tebal, dan elastis, sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Yang kelima, pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sedangkan pembuluh balik letaknya dekat permukaan pak kebiru-biruan. Yang keenam, pembuluh nadi jika terluka darah meluncur deras, sedangkan pembuluh balik jika terluka darah menetes atau merembes. Yang ketujuh, pembuluh nadi, nama lain pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain pembuluh balik yaitu vena. Penggolongan darah. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh yang pertama golongan darah sistem, yang kedua golongan darah sistem resus. Aglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit, sedangkan agglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah
yang akan bereaksi dengan aglutinogen yang berbeda dari aglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini akan menyebabkan aglutinasi. Pada tabel bisa kita lihat golongan darah sistem ABO. Jika golongan darah A, maka aglutinogennya adalah A, sedangkan aglutininnya B. Golongan darah B, aglutinogennya B, sedangkan aglutininnya A. Golongan darah AB, maka aglutinogennya A dan B, sedangkan aglutininnya tidak ada. Dan golongan darah O, aglutinogennya tidak ada, dan aglutininnya AB. Cara penentuan golongan darah. Yang pertama, jika darah seseorang yang ditetesi serum aglutinin A, maka yang pertama terjadi aglutinasi, yaitu golongan darah adalah A atau AB. Yang kedua, tidak terjadi aglutinasi, di mana golongan darah adalah B atau O. Yang kedua, jika darah seseorang yang ditetesi serum aglutinin B, maka yang pertama terjadi aglutinasi, yaitu golongan darah adalah B atau AB. Yang kedua, tidak terjadi aglutinasi, di mana golongan darah adalah A atau O. Pada tabel bisa kita lihat golongan darah sistem resus. Jika golongannya RH+, maka faktor resusnya adalah plus. Jika golongannya adalah RH-, maka faktor resusnya adalah min. Gangguan pada sistem sirkulasi. Yang pertama, gangguan pada darah terdiri dari anemia, anemia sickle cell, thalassemia, hemofilia, leukemia, leukopenia, trombositopenia, agranulositosis, dan eritroblastosis fetalis. Selanjutnya, gangguan pada pembuluh darah terdiri dari abrasi, arteriosklerosis, arterosklerosis, embolus, trombus, hemorage varises, dan ambeien atau hemoroid. Yang terakhir, gangguan pada jantung terdiri dari gagal jantung, angina pectoris, jantung koroner, hipertensi, yaitu tekanan darah lebih dari 150/100 mmHg yang dapat menyebabkan pembuluh darah pecah, dan yang terakhir adalah hipotensi atau tekanan darah.